Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Nurmasuda, NIM 0418103000 akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi internasional. Pengertian integrasi ekonomi internasional yaitu penyatuan kebijakan ekonomi antara negara-negara yang berbeda melalui penghapusan sebagian atau seluruh pembatasan tarif dan non-tarif pada perdagangan. Tujuannya sendiri yaitu untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota. Berikutnya, faktor integrasi ekonomi internasional ada 5. Yang pertama, federalisme. Yang kedua, pluralisme. Yang ketiga, regionalisme. Yang keempat, fungsionalisme. Dan yang terakhir, neofungsionalisme. Manfaat integrasi ekonomi internasional. Yang pertama, mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Yang kedua, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Dan yang terakhir, integrasi ekonomi akan menstimulasi aliran dan perdagangan intraregional yang lebih tinggi serta munculnya perusahaan-perusahaan yang mampu berkompetisi secara global. Nah, yang terakhir ada kerugian integrasi ekonomi internasional. Yang pertama, integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Yang kedua, adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Yang ketiga, hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam suatu kawasan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatus Sadia, NIM 0418103116. Di sini saya akan mempresentasikan Badan dan Lembaga Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional. Apa sih kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk kepentingan negara-negara di dunia. Adapun badan-badan dan lembaga yang membantu dalam kerjasama ekonomi internasional yaitu Badan Kerjasama Internasional. Yang pertama ada IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Yang kedua ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia, World Bank. Yang ketiga ada ITO, International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, World Trade Organization. Yang keempat ada GATT, General Agreement on Tariff and Trade atau Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Kelima ada IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. Yang keenam ada IDA, International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. Ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antar negara dalam satu kawasan. Contohnya ada ASEAN, OECS. Yang kedua ada kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi antar negara-negara dalam satu kawasan dengan kawasan lain. Contohnya APEC. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah tertentu. Contohnya OPEC dan IMF. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza, NIM 0418103030. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bentuk kerjasama ekonomi regional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kerjasama ekonomi regional. Apa sih kerjasama ekonomi regional itu? Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu.
Kemudian selanjutnya ada tujuan dari kerjasama regional. Yang pertama, menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Yang kedua, meningkatkan hubungan ekonomi. Yang ketiga, untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan jika di negara sendiri tidak memproduksinya. Selanjutnya ada manfaat kerjasama regional. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, memasarkan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama regional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN merupakan kerjasama negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang aktif di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Kemudian yang kedua ada EU atau Uni Eropa, merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Organisasi ini bergerak dalam bidang pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada NAFTA. NAFTA adalah kawasan perdagangan bebas Amerika Utara. NAFTA merupakan organisasi yang bergerak dalam perdagangan bebas yang berlaku bagi negara-negara di Amerika Utara. Kemudian yang keempat ada APEC. APEC merupakan organisasi kerjasama yang bersifat terbuka, informal, tidak terikat, yang dibentuk sejak tahun 1989. Kemudian yang terakhir ada AFTA. AFTA merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Cukup sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama Emi Mamsamatululan NIM 04 1810-320. Saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran defisit karena jumlah impor lebih banyak dibandingkan jumlah ekspor. Jadi untuk mengurangi defisit dengan cara meningkatkan ekspor agar pemerintah mendapatkan defisit dari hasil ekspor. 2. Memberikan insentif bagi perusahaan yang menanamkan kembali keuntungannya, dan sebaliknya memberikan insentif terhadap pembayaran dividen yang dibawa ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hadi Sanjaya, NIM 0418103225. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dasar penyeimbangan kembali neraca pembayaran internasional. Telah diketahui bersama bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang definisinya akan merisaukan keadaan perekonomian suatu negara, namun tidak seperti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang equilibrium atau seimbang. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan tingkat harga di dalam negeri. 2. Struktur produksi suatu negara. 3. Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. 4. Pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri. 5. Ketidakstabilan perekonomian dalam negeri ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor. 6. Bencana alam. Pada prinsipnya, cara untuk mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional yang terjadi di suatu negara dilakukan melalui proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran dengan 5 jalur. Kelima jalur tersebut bekerja melalui perubahan komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, pendapatan nasional. Proses ini dilakukan dengan melakukan kebijakan fiskal, yaitu semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, tingkat harga. Proses ini dilakukan dengan belanja negara. Yang kedua, tingkat harga. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu segala tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
Yang ketiga, kurs valuta asing. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan menambah devisa suatu negara. Dan yang keempat, tingkat bunga. Proses ini penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui perubahan tingkat bunga pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi atau neraca modal. Oleh karena itu, proses ini dapat dilakukan melalui perubahan jumlah uang yang beredar dengan menaiknya atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika suku bunga naik, maka nilai investasi akan menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai investasi akan meningkat. Dan yang kelima, sektor moneter. Proses ini dilakukan dengan melalui suatu bentuk campur tangan pemerintah yang dinamakan exchange control. Artinya, suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional. Dalam sistem ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah. Artinya, semua alat-alat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau yang diperoleh seluruh penduduk suatu negara harus diserahkan kepada pemerintah. Untuk selanjutnya, pemerintah mengatur dan menentukan penggunaan valuta asing.